Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم. معاشر المسلمين أعزكم الله أجمعين. Hari di hari yang baik ini, hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, senantiasa kita tidak putus-putus mengucapkan kalimat syukur kita, puja-puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam kepada uswah hasanah kita, panutan hidup kita, contoh terbaik bagi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan senantiasa syafaatul uzma beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Melalui mimbar Jumat kali ini, Al-Khatib kembali mengingatkan wasiat Jumat. Marilah sama-sama kita berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita, taat kita, tunduk kita dengan syariat yang telah diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena takwalah satu-satunya bekal yang abadi yang akan masing-masing kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah ajma'in. Alangkah baiknya dalam kesempatan kali ini kita sama-sama merenung bersama salah satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wasiat yang agung yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada salah satu sahabatnya yang bernama Abu Jurai Jabir bin Sulaim. Wasiat yang mengingatkan kepada kita pentingnya kita untuk menjaga lisan kita. Salamatul lisan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia bergantung kepada kemampuan dia untuk menjaga lisannya. Wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah janganlah kita sampai berani menghina, bahkan merendahkan martabat orang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat ini kepada Abu Jurai Jabir bin Sulaim. Abu Jurai Jabir bin Sulaim satu waktu ia berkata, aku melihat seorang laki-laki yang perkataannya senantiasa ditaati oleh orang. Setiap kali ia berkata pasti diikuti oleh mereka. Lalu aku bertanya, siapakah orang tersebut? Maka mereka menjawab, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kembali aku berkata, "Alaikas salam, bagimu keselamatan wahai Rasulullah." Ia mengulang ucapan itu sampai 2 kali. Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, "Janganlah engkau mengucapkan alaikas salam, karena salam seperti itu adalah penghormatan kepada orang yang telah mati. Yang baik yang engkau ucapkan adalah alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu Abu Juraih bertanya kembali, "Apakah engkau adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau menjawab, "Aku adalah utusan Allah yang apabila engkau ditimpa satu malapetaka, lalu engkau berdoa kepada Allah, maka Dia akan menghilangkan kesulitan darimu. Apabila engkau ditimpa satu kekeringan selama 1 tahun, lantas engkau berdoa kepada Allah, maka Dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untukmu. Dan apabila engkau berada di satu tempat yang gersang, lalu untamu hilang, kemudian engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengembalikan unta tersebut untukmu." Lalu Abu Juraih berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbanna ahadan." Janganlah sekali-kali engkau menghina seseorang. Abu Juraih berkata, "Aku pun tidak pernah menghina seorang pun setelah itu, baik kepada orang yang merdeka, seorang budak, ataupun sesama makhluk yang lain." Baginda Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun dengan berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari satu kebaikan. Tinggikanlah sarungmu sampai pertengahan betis. Jika enggak, engkau bisa menurunkannya hingga mata kaki. Maka jauhilah memanjangkan kain sarung hingga melewati mata kaki. Penampilan seperti itu adalah tanda-tanda sombong, dan Allah tidak menyukai sifat-sifat sombong. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada pada dirimu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada pada dirinya. Akibat buruk dialah ia yang akan menanggungnya." Hadis riwayat Abu Daud dengan nomor hadis 4084, diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi dengan nomor hadis 2722. Ya rahimakumullah ajma'in. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas adalah, janganlah sekali-kali kita berani untuk menghina dan merendahkan martabat orang lain. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat ini, Jabir bin Sulaim pun tidak pernah menghina orang lain sampai ia meninggal dunia. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in 'asa an yakunna khairan minhun." Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata bahwa ayat ini berisi larangan melecehkan dan meremehkan orang lain. Dan sifat melecehkan dan meremehkan termasuk dalam kategori sifat-sifat yang sombong. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas." Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan senantiasa meremehkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 91. Yang dimaksud di sini adalah meremehkan
dan menganggapnya kecil di hadapan dirinya. Meremehkan orang lain adalah sesuatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam ayat surat Al-Hujurat tersebut. Jamaah rahimakumullah ajma'in. Maka ingatlah, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang diberi ilmu dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang lain diremehkan dan dipandang hina oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Jamaah rahmatullah ajma'in. Sahabat Umar radhiyallahu anhu dari Nafi bin Abdul Haris, ia bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang akan memberikan tugas untuk menjaga kota Makkah. Lalu Umar pun bertanya, siapakah yang mengurus penduduk Al-Wadi? Lalu Ibnu Abz menjawab, Ibnu Abz, ya Rasulullah, ya Umar bin Khattab. Lalu Umar balik bertanya, siapakah Ibnu Abz? Ia adalah salah satu bekas budak dari budak-budak kami. Jawab Nafi'. Lalu Umar pun berkata, kenapa bisa kalian menyuruh bekas budak untuk mengurus seperti amanah ini? Lalu Nafi menjawab, ia adalah seorang yang paham kitabullah. Ia pun paham ilmu faraid, hukum-hukum warisan. Lalu Umar pun berkata bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya suatu kaum bisa dimuliakan oleh Allah lantaran kitabullah, dan sebaliknya bisa dihinakan karena meninggalkan kitabullah. Hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 817. Jamaah rahmatullah ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayah kepada kita, riayah kepada kita, taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa senantiasa menjaga lisan-lisan kita untuk tidak menyakiti hati-hati orang lain. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fis sirri wal 'alan. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yaqulu Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.